Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan video yang berjudul Konsep Permintaan. Teori permintaan. 1. Pengertian. Permintaan menurut ilmu ekonomi adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Jika seseorang mengatakan permintaan, maka yang dimaksud adalah permintaan yang disertai daya beli terhadap suatu benda. Permintaan ini biasa dinyatakan dengan suatu kurva permintaan. Kegunaan yang dimiliki oleh suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia mengakibatkan barang tersebut dikonsumsi. Konsumsi seseorang terhadap satu barang dalam jangka waktu tertentu pada harga tertentu menunjukkan kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Bila harga barang dihubungkan dengan dimensi waktu, maka harga-harga dapat berubah sepanjang waktu. Perubahan tersebut dimungkinkan karena adanya perubahan dalam biaya produksi, persaingan, keadaan perekonomian, dan pengaruh lainnya. Dengan demikian, harga suatu barang dapat berbeda-beda pada jangka waktu tertentu. Kuantitas barang yang diminta pada berbagai tingkat harga pada jangka waktu tertentu disebut sebagai permintaan. Menurut Wijaya, permintaan menunjukkan berbagai jumlah suatu produk yang para konsumen ingin dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang memungkinkan selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Winardi, permintaan merupakan jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada saat tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu. Definisi lain mengatakan, permintaan dalam terminologi ekonomi adalah jumlah yang diinginkan dan dapat dibeli konsumen dari pasar pada berbagai tingkat harga. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap sesuatu barang dengan harganya. Hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Faktor lain selain faktor harga dianggap tidak berubah atau diasumsikan tetap nilainya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan. Di antaranya, harga barang dan jasa itu sendiri, harga barang dan jasa lain, pendapatan, selera, serta jumlah penduduk. Namun, kita akan sulit memahami variabel tersebut dalam waktu bersamaan. Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta meningkat. Ketiga, kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Kurva permintaan juga dapat diartikan sebagai suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga atau P barang tersebut. Kurva permintaan selalu berlereng negatif, artinya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan hubungan variabel price dengan variabel quantity berlawanan arah, di mana bila P bertambah positif, maka QD berkurang negatif, atau sebaliknya. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Berdasarkan tabel permintaan, dapat digambarkan kurva permintaan.
Kurva permintaan adalah garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Berikut contoh ilustrasi permintaan. Contohnya itu kurva permintaan Sinta terhadap harga apel untuk bulan Maret 2011. Dapat dilihat pada tabel yang telah kami sediakan. Dari tabel yang telah disediakan, maka didapat kurva seperti yang telah disediakan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Permintaan konsumen terhadap suatu barang ternyata tidak hanya berhubungan erat dengan harga barang tersebut, tetapi berhubungan erat pula dengan faktor lainnya. Menurut Wijaya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor selain harga barang itu sendiri adalah selera atau preferensi konsumen, banyaknya konsumen di pasar, pendapatan, harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, baik barang-barang substitusi maupun komplementer, dan ekspektasi atau perkiraan akan harga-harga dan pendapatan di masa depan. Sedangkan menurut Az-Zaino, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu selera, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pendapatan keluarga, distribusi pendapatan antar keluarga-keluarga, harga barang itu sendiri, dan harga barang-barang lainnya sebagai barang substitusi. Selain itu, menurut Sokirno, besarnya permintaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendapatan keluarga, cita rasa, dan tingkat harga barang. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi besarnya permintaan adalah harga, pendapatan, harga barang lain, selera, ekspektasi akan terjadinya perubahan harga. A. Harga barang akan mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, orang akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, orang akan menambah jumlah barang yang diminta jika harga menurun. B. Pendapatan. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, jumlah barang yang diminta orang tersebut juga bertambah, dan begitu juga sebaliknya. C. Harga barang lain. Jika harga barang lain mengalami penurunan, orang akan lebih banyak membeli barang yang mengalami penurunan tersebut dibandingkan dengan barang yang sebenarnya yang ingin dibeli. D. Selera merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. E. Ekspektasi akan terjadi perubahan. Harga perkiraan terhadap situasi masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Hanya itu yang dapat kami presentasikan pada kesempatan tampil kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.